1800061 dari Prodi Biologi. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Abrodiawan, NIM 1194258 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Kenalkan, nama saya Steven Bonar, NIM 119420055, Program Studi Rekayasa Kehutanan. Nama saya Sandy Pranata, NIM 119260158 dari Prodi Farmasi. Nama saya Putu Vinanda Dewi, NIM 119260159 dari Prodi Farmasi. Jangan lupa like. Selamat menyaksikan. Proyektor sederhana. Nah, pada alat ini, konsep yang digunakan adalah konsep fisika optik. Optik fisik berkaitan dengan sifat cahaya itu sendiri. Optik geometris berkaitan dengan prinsip yang mengatur sifat-sifat pembentukan gambar dari cermin, lensa, atau alat lain yang memanfaatkan cahaya. Cara kerja alat ini memanfaatkan cahaya yang nantinya akan membentuk bayangan benda yang jatuh tepat pada layar. Alat ini didesain sederhana, di mana kotak sebagai tempat peletakan sumber cahaya dibuat tertutup dengan satu lubang sebagai jendela yang nantinya lubang tersebut akan ditutup dengan menggunakan loop. Persamaan yang digunakan pada proyektor sederhana sama dengan persamaan pada lensa cembung atau lensa tipis, di mana persamaan ini menggambarkan hubungan dari jarak bayangan, jarak benda, dan juga titik fokus atau jarak titik fokus. Sehingga jarak bayangan tersebut akan sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan jarak benda dan jarak titik fokusnya. Dapat dituliskan di sini dengan persamaan 1/L sama dengan 1/S aksen dikurang dengan 1/S, di mana S merupakan jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan, dan F merupakan jarak titik fokus lensa. Jadi bahan untuk membuat proyektor sederhana yaitu pertama ada sebuah kotak sepatu, kemudian satu buah loop, kemudian satu buah gunting, dan satu buah spidol, dan yang terakhir ada lem perekat untuk melekatkan kaca pada kardus. Cara membuatnya, yang pertama, buatlah pola lingkaran pada kardus yang akan digunakan. Kemudian, lubangilah kardus yang telah diberi pola dengan gunting. Lalu, gunakanlah lem untuk merekatkan kardus yang telah dilubangi ke bagian kardus yang lain. Dengan menggunakan lem, rekatkanlah kaca loop ke bagian yang telah dilubangi tadi. Langkah terakhir, gunakan kardus yang lain sebagai tempat untuk meletakkan handphone pada proyektor yang telah dibuat. Proyektor sederhana sudah siap untuk digunakan. Cara menggunakannya, letakkanlah handphone pada penyangga yang telah diberikan, kemudian aturlah jarak smartphone ke kaca loop untuk mencari titik fokusnya.
Keunikan alat. Proyektor sederhana memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, yang pertama, bentuknya mini, sehingga akan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, bentuknya sederhana, karena dia hanya terbuat dari kotak bekas sepatu. Yang ketiga, dapat dibuat dengan mudah. Kenapa dapat dibuat dengan mudah? Karena untuk membuatnya, kita cukup melubangi salah satu sisi dari kotak sepatu yang di dalamnya kita berikan pengganjal sebagai tempat peletakan handphone nantinya atau smartphone. Nah, pada bagian lubang tersebut nantinya akan ditutup dengan loop, dan pada bagian atas dari kotak tersebut akan ditutup sehingga cahaya hanya fokus keluar melalui kaca loop saja. Yang keempat, dibuat dari barang-barang yang sederhana. Barang-barang yang digunakan untuk membuat alat ini sangat sederhana, yaitu dari kotak sepatu bekas. Namun, alat ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu hanya menggunakan smartphone sebagai alat penampil video yang ditayangkan, sehingga kualitas gambar yang ditayangkan akan bergantung kepada kualitas video yang ada dan juga akan bergantung dengan kualitas smartphone yang digunakan. Dan fokus dari alat ini akan bergantung pada jaraknya, yaitu jarak antara benda dan loop, dan juga jarak antara loop dengan layar. Sarana pengembangan. Diharapkan nantinya akan ada modifikasi pada bagian sumber cahaya yang digunakan supaya hasil dari video ataupun gambar yang ditampilkan bisa lebih baik lagi. Berikut ini adalah pengaplikasian dari proyektor sederhana. Dan ini adalah gambar yang dihasilkan pada tembok. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa berikan like untuk mendukung kami.